Faktor apa yang membuat kamu seperti itu? Aku perfect pitch, jadi Oke, lihat sana, Iya. lihat sana ya. oke. Oke, nada apakah ini? Oke. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, aku Ya. masih nggak terima. Bentar. Best. Iya kan? Bener. Bayangin lu dengerin suara klakson atau siulan burung, dan seketika lu langsung tahu itu nada apa. Fish misalnya, tanpa ragu, tanpa alat musik, dan hanya sekedar suara di sekitar lu. Atau bayangin lu seorang musisi yang baru pertama kali nonton orkes simfoni, dan di saat itu juga lu bisa nulisin setiap notnya di dalam kertas. Mungkin nggak? Mungkin lu akan bilang ini sebuah anugerah atau keajaiban, tapi fenomena ini di dunia musik disebut perfect pitch. Sebuah kemampuan langka yang memungkinkan seseorang mengidentifikasi, mereproduksi, atau bahkan memvisualisasikan nada tanpa referensi eksternal. Lalu seperti apa rasanya punya kemampuan ini? Apa itu hanya keberuntungan genetik atau sesuatu yang bisa dilatih? Dan yang lebih penting, apakah ini benar-benar kunci menuju kesuksesan dalam bermusik? Kalau gitu, so ayo kita bahas perfect pitch ini di Musicology. Perfect pitch atau absolute pitch adalah kemampuan yang sangat spesifik. Jadi ini tuh bukan sekedar punya telinga yang bagus atau bisa niruin atau nyanyiin nada dengan baik. Bukan seperti itu. Kalau itu namanya relative pitch. Nah, kalau perfect pitch atau absolute pitch itu jauh melampaui itu. So this is a G. There's a G, and here's a C sharp. Here's an F sharp. Here's a B. Here's an F. Here's a B flat. Bagi mereka yang punya perfect pitch, setiap nada itu punya identitas yang unik. Seperti halnya warna. Ketika lu melihat warna merah, lu nggak perlu bandingin dengan warna lain untuk tahu itu warna merah kan? Jadi ya begitulah perfect pitch bekerja dengan suara. Misal mendengar nada D, ya otomatis di otak mereka langsung memunculkan warna yang identik dengan warna D bagi mereka. Misal bagi mereka nada D itu warnanya biru. Jadi ketika ada orang yang main nada D, di bayangan mereka itu warna biru. Oh ini warna biru, berarti ini D. Kira-kira begitu ya. Nah kebayang nggak sih, coba lu punya kemampuan ini, lu nyetem gitar gak usah pakai tuner. Bahkan lu bisa nyetem piano gitu kan. Kalau kalian penasaran, coba aku tes. Mungkin di beberapa dari kalian ada yang nggak sadar bahwa kalian itu perfect pitch atau kalian punya relative pitch yang bagus. Oke, aku akan coba main dua nada. Nanti coba kalian tebak. Kalau aku kayaknya fa si. Kalian jawabannya apa? Coba kita cek. Fasi, bener. Fasi. Coba lagi. Ini aku main random aja ya. Da, da. Kalau aku sol do. Sol do. Betul nggak? Nah ini di sini B sama E. Nah, B ke E itu sama dengan C ke G. Sol, do. Nah, kalau perfect pitch, mereka itu bisa menebak nama nadanya. Kalau kita tadi itu kan menebak intervalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu. Nah, kalau perfect pitch itu bisa langsung nebak nadanya apa, gitu namanya. Contoh. Nah, ini kira-kira nada apa? Ada yang bisa tebak? Kalau aku mungkin C. Betul nggak ya? Salah, ini E. Kira-kira apa? Aku E sih kayaknya ini. G ternyata. Nah, kira-kira seperti itu ya. Perbedaan relative pitch dan perfect pitch. Kemampuan ini sangat langka. Diperkirakan hanya sekitar 1 dari 10.000 orang yang punya kemampuan ini, atau sekitar 0,1%. It's hard to know just how many people are afflicted by the malady,
Some studies suggest that it's just 1 in 10,000, but the noted epidemiologist Jimmy Fallon pegs that number a little bit higher. Do you know what that is, perfect pitch? Like, less than 1% of us have this talent. And my YouTube algorithm. Sebagian besar orang yang memiliki perfect pitch itu mulai belajar musik pada usia 3 sampai 6 tahun. Ini menunjukkan adanya jendela kritis di mana otak lebih mudah untuk mengasosiasikan suara dengan identitas nada tertentu. Itulah kenapa persentase orang yang memiliki perfect pitch bisa bertambah atau bisa lebih tinggi di kalangan musisi atau pelajar musik. Ya karena mereka secara lingkungan sudah sering mendengar atau dilatih mendengarkan nada-nada sejak usia dini. Beberapa musisi yang memiliki perfect pitch, contohnya Wolfgang Amadeus Mozart, lalu ada juga Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, dan masih banyak lagi. Kalau di Indonesia contohnya ya si Faith ini ya. Aku perfect pitch. Sekilas, memiliki perfect pitch ini terdengar seperti kekuatan super gitu ya. Karena akan memberikan keuntungan untuk mengidentifikasi chord yang rumit, menulis musik tanpa instrumen, atau bahkan belajar bahasa asing dengan intonasi sempurna. Nah, banyak musisi dengan perfect pitch melaporkan bahwa hal itu sangat membantu mereka dalam mengkomposisi, mengimprovisasi, dan belajar instrumen baru. Tapi seperti semua kekuatan super, perfect pitch juga bisa mempunyai tantangan atau musuh yang besar juga. Karena apa? Dengan memiliki kemampuan perfect pitch ini, ketika mendengarkan nada-nada yang sedikit sumbang saja, atau bahkan suara-suara non-musikal seperti klakson yang nggak jelas nadanya, itu bisa terasa sangat mengganggu atau menyakitkan di telinga mereka. Lagu-lagu yang ditransposisi atau ditranspos ke kunci yang berbeda dari aslinya bisa terasa salah. Bahkan beberapa orang melaporkan kesulitan menikmati musik pop modern yang seringkali tidak terlalu presisi dalam intonasi. Personally, I don't play too much guitar, but I hate capos. Using capos sucks. Oh, big one. Yes. When somebody says play a G with a capo on fourth, it kind of makes my skin crawl. I know what they mean. They want me to use a G shape in my left hand. But to me that sounds like a B chord, because it is a B chord. For people with perfect pitch, listening to music that's been pitch shifted even just a tiny bit can feel super uncomfortable. Jadi apakah ini anugerah atau sebuah beban? Nah, pertanyaan yang paling sering diajukan itu, bisakah perfect pitch ini dilatih? Secara tradisional, diyakini bahwa perfect pitch itu adalah bawaan lahir. Setidaknya harus dikembangkan di usia yang sangat muda gitu ya. Nah, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa sangat sulit atau mungkin mustahil gitu ya untuk mengembangkan perfect pitch setelah melewati masa kanak-kanak awal. Namun, bukan berarti orang dewasa tidak bisa meningkatkan kemampuan identifikasi nada mereka. Latihan telinga yang intensif, seperti mengenali not individual atau akord, dapat sangat meningkatkan kemampuan relative pitch. Beberapa program bahkan mengklaim bisa melatih perfect pitch pada orang dewasa. Meskipun buktinya masih anekdotal dan hasilnya sangat bervariasi ya. Yang jelas, terlepas dari apakah lu punya perfect pitch atau enggak, melatih telinga adalah keterampilan fundamental bagi setiap musisi ya. Solfeggio. Memahami interval, akord, dan progresi adalah inti dari musikalitas. Jadi jangan berkecil hati kalau lu nggak punya perfect pitch gitu. Tinggal fokus pada pengembangan relative pitch lu aja. Dan lu akan tetap bisa mencapai tingkat keunggulan kalau lu mau jadi musisi yang luar biasa gitu ya. So this is a G. Perfect pitch ini tidak selalu abadi. Studi menunjukkan sebagian besar orang dengan nada sempurna atau dengan perfect pitch di atas usia 45 tahun itu mengalami apa yang disebut pergeseran nada. Jadi dunia musik mereka itu bergeser dan itu bisa sangat membingungkan atau bahkan menyesatkan. Perfect pitch has shifted. No, it's gone down the tube. A study from 2012 found that 16 out of 20 people tested with absolute pitch over the age of 45 had their absolute pitch shifted by a semitone or more. This was corroborated by another study in 2016, which also found that this perfect pitch shift had nothing to do with the mechanical hearing loss that normally comes with aging. Nah, jadi apakah perfect pitch itu sebuah anugerah atau kutukan? Yang jelas ini adalah bukti betapa kompleks dan menakjubkannya indera pendengaran kita ya.
Nah, meskipun perfect pitch itu terdengar luar biasa gitu ya, tapi bukan berarti orang yang tidak punya perfect pitch tidak bisa menjadi musisi. Dan orang yang punya perfect pitch jika tidak dilatih itu juga sepertinya percuma gitu ya. Karena perfect pitch, aku punya teman perfect pitch gitu ya. Dan waktu itu dia minta di challenge untuk menebak nada, untuk menebak satu nada dan menebak banyak nada atau menebak chord gitu ya. 3 nada dibunyikan berbarengan. Takut banget. Coba lagi. G, E, cheese. Betul. Kita kasih yang miring, guys. Fish sama S. Betul. Beda oktav kan? Beda oktav. Kalau di video Fade tadi itu kan dia ketika menebak banyak nada, ketika dibunyikan nada bersamaan, gitu, dia menebak nadanya satu-satu. Tapi kalau pertanyaannya diubah, ini chord apa? Nah, apakah dia bisa menebak nada chord tersebut? Nah, mengetahui chord itu kan juga perlu belajar ya. Seperti misal chord C itu unsurnya apa aja, C, E, G, atau chord G itu isinya apa aja. Nah, itu kan perlu belajar juga. Nah, ketika orang yang punya perfect pitch tidak belajar hal itu, ketika dibunyikan nada 3 nada bersamaan atau dimainkan chord, ketika disuruh menebak ini chord apa, ya sepertinya akan kesulitan. Mereka hanya bisa menebak notnya satu-satu itu apa, tapi tidak tahu itu unsur dari chord apa. Nah, jadi gimana? Kira-kira di antara kalian ada yang punya perfect pitch nggak? Kalau ada mungkin bisa ditulis di komentar pengalaman kalian punya kemampuan ini itu seperti apa sih? Apakah menyenangkan atau apakah cukup mengganggu? Dan buat yang nggak punya perfect pitch, coba kalian komen di bawah apakah kalian punya teman yang punya perfect pitch atau mungkin kalian punya pengalaman bertemu dengan orang-orang perfect pitch. Silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih kalau gitu semuanya sudah nemenin aku di video kali ini. Dan jangan lupa untuk di like videonya, di share dan komen juga di bawah terkait pendapat kamu. Dan apabila kamu suka sama videonya, jangan lupa di subscribe juga channelnya supaya bisa lebih berkembang gitu ya. So kalau gitu sampai bertemu lagi di Musicologic selanjutnya. Bye bye.